Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri kehidupan yang diberikan Allah. Kita dihidupkan dalam keadaan beriman. Berapa banyak manusia di muka bumi ini yang tidak beriman? Jumlah umat beriman, umat Islam di bumi mungkin hanya 1/6, 1 miliar dari 6 atau 7 miliar manusia. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah dan pilihan Allah kepada kita merupakan satu hal yang sangat istimewa. Karena manusia ini di seluruh alam ini yang diperhatikan oleh Allah adalah hati kita, apakah berisi keimanan, ketakwaan, dan apakah hati kita telah bersih, bertauhid, bermakrifah, dan berakhlak atau menghasilkan akhlak-akhlak yang baik. Adapun harta-harta kekayaan kita ini tidak pernah dipandang Allah karena Dia tidak membutuhkannya. Disebabkan Dia maha kaya, segalanya Dia ciptakan. Begitu juga dengan jabatan dunia kita juga tidak pernah dipandang dan diperhatikan Allah, karena memang Dia maha raja, tidak ada yang di atas dirinya, sehingga Dia tidak membutuhkannya. Maka dari itulah kita diutus ke muka bumi ini dalam rangka liya'budu, agar kita mengabdi. Dan pengabdian manusia ini tidak akan sempurna, tidak akan bisa dilakukan dengan baik kecuali setelah mereka mengenali Allah dan membersihkan qalbunya. Di dalam ilmu tasawuf, untuk mengenali Allah itu secara benar, secara baik, satu-satunya jalan yang paling benar, paling bagus adalah dengan cara membersihkan hati, membersihkan qalbu kita. Sebab hati-hati yang kotor tidak akan mampu menatap Allah, tidak akan mampu memakrifati Allah, tidak akan mampu melihat kenyataan perbuatannya, afalnya, kenyataan sifat-sifatnya, dan kenyataan asma-asmanya yang terbentang di alam yang sangat luas. Perhatikanlah langit, betapa langit itu sesungguhnya sangat-sangat luas, enggak ada batasnya, tak tergapai oleh manusia. Bahkan dikabarkan ada planet-planet seperti bumi kita ini, ternyata ada ratusan bahkan ribuan planet. Ditemukan astronom yang bisa dihidupi. Bahkan ada planet yang seperti bumi, mereka memiliki 2 matahari. Ya. Ini menunjukkan kehidupan di alam raya ini tak terbatas. Dan ketidakterbatasan alam ini menunjukkan ketidakterbatasan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berapa banyak manusia yang mau menatap, merenungi, memikirkan itu dengan qalbunya, sehingga dia bisa menyaksikan benar-benar kekuasaan Allah itu tak terhingga, tak ada duanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih dikatakan, sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruh anggota badan. Kalau daging ini rusak,
kotor, maka rusaklah seluruh anggota badan. Itulah yang disebut dengan qalbu, hati. Secara kedokteran, di dalam diri kita ini ada jantung. Apabila jantung kita hancur, rusak, maka tak bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Maka kita akan stroke, kita akan lemah, dan mungkin akan mengalami kematian. Secara hakikat, makna kedua dari hadis ini, bahwa di dalam diri kita ini ada hati, hati nurani. Hati itu kata ulama seperti cermin. Cermin itu apabila dia bersih bening, kemudian Allah itu sifat Allah itu, sifat zat itu seperti cahaya, menerangi, menunjuki, seperti matahari. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur, cahaya, pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Jadi dia memiliki sifat nur, cahaya. Maka cermin-cermin, hati-hati, cermin-cermin yang bersih bening, apabila dipantulkan cahaya kepadanya, maka dia akan berkilau, bersinar. Tapi cermin-cermin yang kotor, yang hitam, dicat hitam, atau banyak kotoran-kotoran debu, apabila dipantulkan cahaya matahari kepadanya, maka dia tidak akan berkilau. Dia terganggu, dia rusak. Maka hampir seluruh ulama tasawuf mengatakan hati kita ini seperti cermin. Al-Ghazali mengatakan begitu. Syekh Abdul Qadir Jilani juga mengatakan hal sama. Dan para ulama-ulama yang mendalami ilmu hati ini pun memberitakan hal yang sama. Jadi seperti cermin. Cermin qalbu kita ini harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya banyak. Yang pertama adalah kata Nabi SAW, apabila seorang kamu anak Adam, apabila kita melakukan dosa, maka akan terjadi bintik hitamnya qalbu kita, nuqtah, maka akan muncul nuqtah bintik hitam. Apabila kita beristighfar, astagfirullahaladzim, kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, maka bintik hitam itu akan gugur, dia hilang. Seperti disiram air, kotoran disiram air dia tidak melekat. Tapi apabila kita biarkan terus menerus, kita tidak pernah bertobat, maka kotoran dosa-dosa yang kita lakukan akan menghasilkan energi hitam, bintik-bintik hitam bahasa Nabi, nuqtah, titik-titik hitam di qalbu, sehingga titik-titik hitam ini menyebar terus, menyebar, lama-lama dia akan gelap. Begitu hati kita gelap, maka nanti qalbu kita itu tidak lagi percaya ada Tuhan, muncullah kemunafikan, muncullah kekafiran. Maka kan disebutkan Hudzaifah bin Yaman, hadis ini marfu, dipahami, mauquf dipahami berasal dari Nabi SAW. Beliau mengatakan qalbu itu, hati orang beriman ini, hati manusia ini ada 4 jenis. Yang pertama qalbun ajrad, ini hati orang beriman bersinar, hati yang bercahaya. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, apabila hati kita sudah bersih, hati kita sudah bersih dari kotoran, sifat-sifat tercela dan berisi sifat-sifat terpuji, nanti akan muncul cahaya nur hati. Dia akan bercahaya. Cahaya nur hati inilah yang mengantarkan kita untuk kasyful ghaib. Kita bisa memandang yang gaib, kita bisa nanti menyaksikan kenyataan Allah di alam semesta ini dalam diri kita. Tanpa cahaya qalbu, kita tidak bisa menyaksikan itu. Dan cahaya qalbu itu hanya muncul apabila hati sudah bersih bening. Ya. Maka di dalam Islam, orang yang paling mulia adalah orang yang bening hati, bersih hatinya. Coba Bapak perhatikan, Ibu perhatikan bagaimana Nabi pernah bersabda, khairat tabi'in Uwais. Sebaik-baik tabi'in itu adalah Uwais Al-Qarni. Tahukah kita Uwais Al-Qarni itu tidak banyak mengarang kitab?
Tahukah kita Uwais Al-Qarni itu bukan seorang ahli ilmu agama yang dalam luar biasa hafalan ayat hadisnya? Tahukah kita bahwa Uwais Al-Qarni itu hanya orang biasa, hanya pedagang, bahkan sebagian orang menganggapnya gila. Tapi Nabi menyebut dirinya khairat tabi'in, sebaik-baik tabi'in, sebaik-baik pengikutku. Orang terbaik di masanya itu adalah Uwais Al-Qarni. Padahal banyak sahabat di situ. Sampai-sampai Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kalau kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah supaya didoakan. Kenapa? Tidak ada alasan lain kecuali karena kebeningan qalbu, kebersihan hati, sehingga ma'rifatnya bening. Karena ilmu tasawuf itu ilmu membersihkan hati. Maka Al-Ghazali kan buat konsep takhalli, bersihkan hati, kosongkan dari sifat tercela. Tahalli baru isi dengan sifat terpuji, baru tajalli, baru bisa kita menyaksikan kenyataan Allah yang hakiki. Sampai kita nanti mengenal hampir jannah atau mengenal jannah, tergantung ingin Allah Ta'ala. Ya. Maka mengenali Allah itu yang paling sempurna itu adalah dengan kebeningan qalbu. Kalau hanya mengandalkan akal, nggak nyampe. Nabi Ibrahim mengandalkan akal malah oleh dia. Dianggap matahari Tuhan, bumi, bintang, bulan. Dianggap Tuhan, api dianggap Tuhan. Akhirnya dia kalah dengan akal pikirannya. Allah beri petunjuk dari qalbunya. Kalau bisa mengandalkan akal, Nabi Muhammad tidak akan bersembunyi, berdiam diri di Gua Hira 3,5 tahun mencari Tuhan. Maka kata ulama, Nabi itu mengenal Allah dulu, baru bisa mentaati Allah, mengikuti perintah Allah, baru bisa diangkat jadi Nabi Rasul. Kenal Allah dulu, mi'raj dulu dia, baru dia melaksanakan sholat. Kita sholat terus menerus, enggak mi'raj, enggak kenal sama Allah, tapi sholat terus. Nabi mi'raj dulu, kenal Allah dulu, baru datang perintah sholat lima waktu. Ada keterbalikan dalam mempelajari agama. Ya, maka dari itulah sebenarnya ulama-ulama mengatakan awaludin ma'rifatullah. Yang pertama diajarkan adalah mengenal Allah. Cara mengenal Allah itu ya kenal diri. Cara kenal diri bersihkan qalbu. Enggak ada cara lain yang terbaik selain itu. Bersihkan hati kita. Baru kita dituntun Al-Quran Sunnah, Al-Quran Hadis. Barulah kita selamat. Maka orang-orang yang kembali kepada Allah nanti, itu yang selamat adalah biqalbin salim, kata Allah. Orang illa man ata biqalbin salim, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khair. Anak-anak harta kamu hanya perhiasan dunia, yang kekal adalah yang kekal apa? Keimanan, ketakwaan. Yang sampai kepada Allah apa? Illa man atallahu biqalbin salim. Enggak mau Allah terima kita kecuali kita kembali dalam keadaan hati salim, selamat, bersih. Maksud salim itu apa? Pasrahnya ke Allah, enggak ada lagi di qalbu kita itu keinginan-keinginan yang lain selain Allah. Belum sempurna. Kalau masih pikir dalam hidup kita ini kan sebenarnya yang menghalangi kita khusyuk, menghalangi kita khusyuk ibadah, tunduk, itu sebenarnya akal. Begitu kita mau sholat, akal dulu diajaknya kita mikir masa lalu. Kadang-kadang diajaknya mikir masa depan. Ya nggak selesai-selesai. Ya. Maka di dalam ibadah akal itu dipause, pause. Ya. Harus dipause. Ya. Harus berhentikan dulu, istirahatkan, tidak usah dulu mikir. Yang bermain itu ada qalbu, nur hati kita mandang menyaksikan dia. Baru terasa nikmat ibadah, baru terasa nikmat zikir. La bi dzikrillah tatmainnul qulub. Baru terasa nikmat tenang kita dengan zikir ibadah. Ada beda antara kesenangan dengan ketenangan. Kalau senang, bersenang-senang itu cenderung kepada hawa nafsu. Ya.
Sejahat apapun kita bisa senang, sebaik apapun kita bisa senang. Makan enak aja semuanya senang. Mau jahat, mau baik, mau durjana, ya. Mau kita orang maafnya mau seorang pelacur, penarkoba, ya makan enak aja, senang. Tapi apakah orang yang bersenang-senang itu bisa tenang, nyaman hidupnya? Belum tentu. Maka Allah membedakan antara mata'ul hayatid dunia, mata kesenangan dunia, dengan bahasa tatmainnul qulub, ketenangan, itmain. Jadi orang yang bersih hatinya, kalbunya, dia akan diberi ketenangan, itmainnul qulub, hatinya tenang. Ya, sampai-sampai nanti kita masuk ke makom yang sangat tinggi. Kesusahan hidup dan kesenangan mata itu tidak berpengaruh di kalbu kita, sama saja. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gundah gulana di hati mereka, tidak ada susah lagi. Oh, itu sampai orang yang bersih hatinya begitu. Kalau sudah bersih kalbunya nggak susah ya. Westaqor nih, apakah dia susah, merasa susah? Enggak, dia nikmatin aja. Sampai-sampai dia katakan, Umar, setelah doakannya Umar atas benar Rasul, datang Umar menjumpai Westaqor nih. Wais, apakah nama Wais? Benar. Dari mana kau tahu? Kata Umar bin Khattab, apakah seorang pemuda yang punya penyakit sopak minta disembuhkan lalu Allah sembuhkan, tetapi minta disisakan putih di tanda tangannya, disisakan supaya dia ingat bahwa Allah menyembuhkannya. Doanya rinci Pak, ya Allah sembuhkanlah penyakit sopakku, tapi sisakan di telapak tanganku sedikit putih bertanda. Supaya apa? Supaya tetap ingat bahwa dia pernah sakit, disembuhkan Allah, supaya dia tetap bersyukur. Rinci begitulah. Jadi kabulkan Allah. Apakah kau berdoa seperti itu? Dari mana kamu tahu Umar? Demi Allah, nggak ada yang tahu masalah ini kecuali aku dan Allah Ta'ala. Aku tahu dari Rasulullah. Dia tahu dari Nabi. Dari mana Nabi tahu? Dari petunjuk. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah itu dia doa. Kemudian Umar mengatakan, minta doakan aku kepada Allah supaya dosa-dosaku dihapuskan. Lalu dia doakan Umar. Lalu Umar berterima kasih. Lalu Uwais mengatakan, hai Umar, aku mohon kepadamu, sembunyikanlah namaku dari seluruh manusia. Dia tidak mau terkenal. Apa alasan dia tidak mau terkenal? Takut mengganggu hatinya. Aku tak suka. Aku tidak suka mengurusi urusan manusia, lebih suka aku urus sama Allah. Sampai begitu. Jadi memang kata Nabi, di dunia ini ada dua. Pertama, kita bergaul dengan manusia dan kita sabar dengan gangguan manusia, bersih hati kita, kalbu kita. Ini orang utama, paling utama. Seperti khalifah 4. Kalau kita tidak mampu, kita menghindar dari kejahatan manusia ramai dalam rangka apa? Untuk bertakwa. Ini orang yang paling utama, tingkat kedua. Nah, Waisyal Qarib pilih yang kedua ini. Makanya kalau orang dia ketika ditanya, hei orang Yaman, tahu gak kalian yang namanya Wais, yang wajahnya begini, Umar, kami tidak mengenal Wais kecuali seorang pemulung, seorang yang gila, gak mau bergaul sama masyarakat. Begitulah aja misalnya. Ya mereka manusia kan selalu memandang dari zahirnya, ya, dari jahirnya, tetapi mereka tidak bisa memandang kalbunya. Padahal Allah itu menilai dari kalbu. Ya. Dia tidak mau bergaul banyak kepada masyarakat, dia karena takut mengotori hatinya, dan dia disibukkan dengan melayani ibunya yang sakit, yang satu-satunya. Makanya ketika ibunya minta supaya dia dibawa haji, maka dia gendong ibunya dari Yaman sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, melaksanakan ibadah haji. Minta jumpa sama Rasul, dia gendong juga ibunya.
Bapak Ibu bisa bayangkan itu berapa kilo itu? Ya, berapa kilo menggendong ibu dari Yaman ke Mekah ke Madinah? Itu luar biasa. Nah, itulah husnul qalbi, kebersihan hatinya. Dia tidak takut dicela orang. Celaan orang sama dia nggak berpengaruh ke hatinya. Beda dengan kita kan, begitu dia orang sedikit langsung singgung. Kenapa? Karena kolbu kita nggak bersih. Kalau bersih itu dia disinggung, dia nggak ada masalah. Kan dia tahu namanya bersih. Dia nggak bisa mengontrol lagi orang lain. Tapi kalau hati kita kotor, ibarat api, begitu dibersihkan, malah langsung dia marah. Karena di kolbu itu masih besar apinya, langsung nyala dia. Tapi kalau orang kolbunya bersih, gak ada api, dipercikan orang api, dalamnya air, padam sendiri, gak ada masalah. Gak terganggu dia kolbu itu dengan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu cirinya. Mereka gak takut, mereka gak bersedih hati. Mereka juga tidak peduli dengan laumata laim dalam ayat lain. Tidak peduli dengan celaan-celaan manusia. Celaan manusia tidak peduli dia. Istighfarnya. Kamu ini bodoh, kamu ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku memang bodoh, ya Allah. Aku hambamu. Gak ada tahuku, ya Allah. Kecuali Engkau beri aku ilmu. Ya. Kamu kerja gini aja gak bisa, tolol banget, gak ada cerdasnya, udah tua begini, malah gini-gini. Ya Allah, ampuni dosa, ya Allah. Memang aku hamba lama bodoh, gak cerdas. Ngomong kita ngomong di dalam. Ketika dihina orang, ya, itu qalbu yang bersih. Qalbu yang bersih itu tidak akan terpengaruh. Inilah hati orang beriman, namanya qalbun ajran. Kemudian yang kedua ada namanya qalbun ahlak, hati yang ketutup. Khatamallahu ala qulubihim. Inilah hati orang kafir. Kenapa hati orang tertutup itu disebut dengan kafir? Kafaro itu artinya ketutup. Ya. Maka hati-hati Pak. Termasuk kita umat Islam ini ada nanti harakah-harakah yang menutup diri dari ngaji sama ulama-ulama lain. Mereka merasa benar sendiri, kalau enggak ulamanya enggak mau dirinya ngaji. Dia kira ulamanya itu udah hebat, bisa menguasai seluruh ilmu agama. Yang lain itu dianggap bodoh sama dia. Ini orang menutup diri. Orang begini juga nanti sesat. Ya. Kenapa orang kafir itu disebut kafir? Karena kafir itu berasal dari kata kafaro. Kafaro itu artinya menutup. Kalau orang kafir dia mau memahami Al-Quran, dia pahami, dia dengar ceramah-ceramah ulama, lama-lama dia tertarik ke buka hatinya. Afaman syara'allahu sadrahu lil Islam. Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam? Dapat dia Islam Pak. Akhirnya masuk Islam. Tapi kalau dia gak mau memahami, dia tutup hatinya, gak mau dia belajar Al-Quran, gak mau dia dengar ceramah ustaz-ustaz kita, ya ketutup, ya namanya nutup. Dia tutup sendiri. Allah tidak akan menutup hati kita kalau kita gak nutupnya. Tapi kalau kita tutup, ya ketutup sendiri. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan merubah satu kaum kecuali kita yang merubahnya. Makanya kalau kita mau hati kita jangan tertutup, terbuka. Syakaro itu artinya kebuka. Buka hati kita. Dari manapun kebenaran itu ambil. Baru kita dapat hidayah. Ya, saya punya pengalaman hidup dalam beragama ini. Contoh, dulu saya didatangi jemaah tabligh ke masjid saya. Takut nggak Pak? Ngeri, cuma apa ini ikut koplo gitu kan, takut gitu Pak. Nah kalau kita nutup diri nggak mau memahami, ya nggak paham kita apa zaman tabligh. Buka diri kita. Ada akhlaknya itu bagus sekali, diajak kita keluar 3 hari, kita keluar pahami, oh bagus rupanya, nggak ada masalah. Baru kita dapat hidayah kan? Ya, baru hidayah kita. Dulu tarikat itu menakutkan bagi saya. Orang tarikat ini kadang-kadang ada aneh-anehnya kan. Ini karomah atau pakai izin ini. Kadang-kadang datang orang minta uang sama dia tak
tahu tak siapa kan. Kadang jin tunduk sama dia, takut kita Pak, ngeri tarekat itu. Kita tutup diri kita, nggak mau belajar, kita tutup, nggak dapat hidayah, kita nggak ngerti kita tarekat. Nggak bisa kita bodoh selamanya tentang tarekat. Dalami, ikut kita dalami. Baru kebuka, ternyata ilmunya begini. Ternyata tarekat itu membuat hati kita bersih. Ternyata tarekat itu membuat kita berjemaah, berjalan menuju Allah. Tarekat itu ternyata membuat kita nikmat ibadah. Baru kita dapat hidayah ilmunya. Kalau kita nggak mau belajar untuk diri, ya namanya orang untuk diri, kapan bisanya? Itu perumpamaan pengalaman diri saya sendiri dalam belajar agama. Maka dari itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak boleh menutup diri kita dari seluruh kebaikan. Terima. Maka salah satu ciri ulul albab itu kata Allah dalam Quran adalah orang mayyastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsan. Orang-orang yang ulul albab itu adalah salah satunya ulaika humul ulul albab, mereka itulah ulul albab. Ciri mereka adalah yastami'una al-qaul, mereka mendengar perkataan-perkataan yang baik dari semua orang. Dia dengar semua. Wa yattabi'una ahsan, baru diambil pilih mana yang paling baiknya. Dia dengar ulama Jemaah Tabligh, dia dengar ulama Salafi, dia dengar ulama NU, dia dengar ulama Muhammadiyah, dia dengar ulama Al-Wasliyah, dia dengar ulama Hizbut Tahrir, dia dengar ulama Persis, dia dengar ulama, dengar semua. Wa yattabi'una ahsan, baru nanti dia saling kita ambil mana yang lebih baik. Begitu kita tutup diri kita, nggak paham, nggak dapat ilmu. Cuman ini kan tentunya kita ya tidak banyak juga yang sanggup melakukan itu. Jangan. Yang kita khawatirkan basic agama kita belum benar, belum kuat, lalu kita dengar orang sesat ikut kita sesat. Itu bahaya juga, ya kan? Makanya yang didengar kita baik-baiknya. Ya. Bapak, kata Ustaz Faisal dengar semua, baru ikuti yang baik. Ilmu kita nggak cukup, ikut dia pengajian Syiah, jadi Syiah pula ya. Bukan begitu maksudnya ya. Itu salah namanya. Kalau udah tahu kita Syiah sesat, nggak usah dengar. Yang asu aja saja dulu, mantapkan dulu keilmuannya. Karena saya termasuk orang yang lasa saya Pak dalam belajar agama ini. Saya 2 tahun di Jogja, waktu dapat beasiswa itu UIN Jogja. Itu saya ngaji di mana-mana, ngaji Syiri Kaliurang, Jemaah Tabligh. Di ujungnya itu nanti saya ikut ngaji. Saya dengar kajian hadis salafi. Nanti dekat Paret Besar sebelum Malioboro itu nanti ada Masjid Syuhada, ikut saya pengajian orang-orang yang binaan PKS itu, Hasan Al-Banna, ikut saya ngaji Pak di Usul. Nanti lewat lagi arah dekat stasiun kereta itu ada markas Hizbut Tahrir, ikut saya ngaji lagi. Hizbut Tahrir ini dekat Masjid UGM sana, dekat UGM ada masjid, depannya itu ada markas MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Itu saya ngaji, sedengar. Jadi hampir semua harakat saya ikutin. Yang tak saya ikutin ada satu, ditawarkan teman saya. Udah Sal, kamu mau ikut Sal? Kemana? Ya tenang aja, nanti kamu nggak diboleh tahu tempatnya, cuma ditutup mata. Nanti dibawa kamu, habis nanti sudah jumpa dengan syekhnya, nanti kamu pulang, diantar lagi naik mobil, antar jemput. Nggak berani saya tutup mata, nanti kalau tutup mata nggak tahu saya kemana dibawa, nggak bisa pulang saya nanti, saya pikirkan. Itu yang nggak berani saya ngikutinya Pak. Jadi saya pikir-pikir itu lagi FII kayaknya, akhirnya buang nama itu, ya. Karena sebenarnya kalau diterima dulu bagus juga sebenarnya kan, tahu kita semuanya kan. Cuma nggak nekat saya Pak. Kan takut saya nggak dipulangkan lagi ke kampus. Ya, ketutup mata dibawa mereka kita entah kemana, ya kan? Tahu-tahu kita nggak tahu jalannya. Ya kalau nanti berkelahi kita di sana itu, mereka nggak mau antar pulang gimana? Kan saya pikir. Itu.
Itu satu yang tidak saya kedua. Sampai nanti majelis mujahidin mengadakan apapun takbir akbar di Jogja, saya dengar aja. Sekarang ingin mau belajar agama, nggak ada niat lain. Sehingga saya tahu majelis mujahidin begini, ini kesesatannya. Hizbut Tahrir modelnya begini, ini pemahamannya agak lari dikit, gitu kan? Salafi begini, oh ini paling arogan ini, ngerasa benar sendiri. Tapi semua, oh jemaah tabligh ini lembut, mereka nggak mau belajar politik, karena politik itu nggak mau bicara khilafiyah, karena khilafiyah itu merasakan hati, lebih cenderung ke akhlak, hal gitulah gitu. Jadi setiap kali kita membuka diri untuk memahami sesuatu, niat kita belajar, Allah kasih tahu kita ilmunya. Yang paling terakhir saya pelajari tarikat, karena saya takut dulu, dulu saya takut. Umur berapa saya baru serius belajar tarikat? Ternyata tarikat itu luar biasa, saya nanya bagusnya. Tapi belajarnya pelan-pelan, jangan dipaksa-paksa. Ya, nanti kalau dipaksa-paksa gila gitu. Kalau saya gila kenapa? Ya, Bapak maksain diri, aku mau kenal Allah. Macam mana bentuk zat Allah itu? Dicari-carinya bentuk Tuhan, dipikirkannya bentuk Tuhan yang begini-beginilah. Akalnya nggak bisa cerna, mana bisa kita cerna bentuk Tuhan gimana? Bentuk zatnya. Karena akal itu kalau dipaksa memikirkan yang dia tidak mampu, ya otomatis panas. Kalau nggak panas koslek, ya kan? Ya nggak sanggup dia kita paksa, Pak. Anak-anak juga gitu kan. Kita paksa dia ke dokter, akalnya nggak sanggup, stres dia nanti. Bisa-bisa hack dia nanti. Nggak boleh dipaksa, pelan-pelan saja. Belajar itu pelan-pelan. Saya belajar tarikat ilmu tasawuf itu, oh ya Allah, baca buku pertama kali tasawuf, buku Ustaz Iqbal, ini rasa-rasa rohani, rasa ini. Apa rasa-rasa ini? Kayak binatang aja gitu pakai rasa. Karena kita manusia dilebihkan karena akal, bukan rasa. Tidak ada. Padahal waktu itu saya sudah doktor. Kalau sekarang saya ingat, lucunya kenapa? Loh, saya kan nggak bodoh-bodoh amat memahami agama. Masa dokter bodoh memahami? Memang saya nggak paham. Coba bayangkan, dokter kita nggak paham kita ilmu rasa itu. Tapi setelah belajar sama gurunya dituntun, baru Allah buka kepahaman tuh, oh begini. Rasa binatang itu beda. Rasa rohani bukan binatang. Rasa jasmani baru rasa binatang. Rasa nurani itu seperti hati nurani. Orang tua kita kan dulu sering bilang, tanyalah hati nuranimu. Hati nurani itu Nuru Muhammad, kenalilah dia dalam dirimu. Itu dia. Kan beda itu kan bukan binatang. Buat kita binatang, membuat kita lurus, ya, supaya lurus kita. Yang ketiga, qalbun mankus, hati yang kebalik. Ini hati orang munafik. Maka orang munafik itu kan selalu kebalik ngomongnya, bilangnya A padahal B. Mohon maaf kalau kita terlalu banyak di politik pun kadang-kadang begitu kan. Namanya orang politik. Makanya masuk politik ini kalau nggak kuat kolom kita jadi munafik kita, Pak. Karena jadi wow. Ya politik ya satu lah cara yang benar kan, supaya jangan jadi munafik kebalik. Yang terakhir keempat, qalbun musaffah, hati yang memiliki dua unsur, keimanan dan kemunafikan. Ini kebanyakan kita masih begini. Maka Nabi pernah mengatakan, ditanya sahabat, ya Rasul, kata Nabi, salah ciri orang munafik itu ada 3. Iza hadasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Kalau ngomong dusta, ya. Kalau janji ingkar, apabila diberi amanah berkhianat. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasul, bagaimana dia kalau rajin sholat, rajin puasa? Apakah dia masih disebut munafik? Iya, masih belum bersih dia. Wah, udah rajin sholatnya, rajin puasanya, masih sering bohong, masih sering gak amanah, ya kan? Kalau kita rajin korupsi, itu kan munafik, Pak. Masih rajin kebagian, tapi korupsi terus, itu kan munafik gitu. Karena masih sering bohong kita kan. Misalnya begitu. Jadi kemunafikan itu tidak bisa hilang kecuali memang kita bersihkan terus menerus. Nah, cara bersihkannya adalah dengan banyak mengistighfar dan banyak berzikir. Itu yang
paling utama. Banyak berzikir itu apa? Hati kita itu diarahkan ke Allah. Kalau hak kolbu kita, hati kita arahkan ke manusia, kita diejek, kita tersinggung. Tapi kalau kita arahkan ke Allah, ya Allah ampuni dosaku. Apa yang dia katakan itu benar. Aku hina sebenarnya di matamu. Tapi kalau kita arahkan hati kita, kolbu kita ke manusia, manusia kan? Lu kira lu lebih bagus dari gua aja kemarin buat gini-gini dosa. Gitu kan. Karena hati kita hadapkan ke orang yang ngejek. Tapi kalau hati kita hadapkan ke Allah, ya Allah, kau beri aku ujian dengan orang itu, ya Allah yang menghinaku. Aku memang hina, aku dari diri saya yang hina, kau yang cakap. Aku gak banyak, aku ya Allah. Kalau bahasa umat, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'azibni mimma la ya'lamun. Umar kalau dipuji orang, dia gak mandang orang, dia pandang Allah. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari yang dia sangka. Jangan kau azab aku dari dosa-dosaku yang dia tidak tahu. Nah itu perkataan Umar. Itu muncul dari hati. Kenapa itu muncul? Karena itu hatinya, kolbunya dihadapkan ke Allah. Jadi apapun yang kita hadapi masalah dunia, hati kita itu hadapan ke Allah. Jadi zikir itu membantu kolbu kita terpaut ke Allah terus. Kalau hati kita terpaut ke Allah terus, kita menjadi kuat menghadapi segala hidup. Itulah yang dimiliki oleh Al-Qarni. Maka dibilang dia gila, dia tenang saja, gak ada masalah sama dia. Padahal orang sekampung bilang dia gila. Bapak baru satu dua orang bilang gila, udah banting-banting aja kan gitu kan. Dia satu komplek bilang dia gila, dia tenang aja. Dia kuat dalam hatinya kan. Kenapa? Karena dia pandang Allah. Sampai nanti dibongkarkan bahwa dia ternyata orang muli. Ya baru orang sekampung teriak. Masa Khalifah Umar bin Khattab jauh-jauh yang dicari cuma Uwais Al-Qarni katanya. Ya. Dan meninggalnya pun dalam kondisi yang luar biasa kata orang. Meninggal beliau, banyak orang-orang berpakaian putih, ribuan orang, kaget orang Yaman. Bahkan negeri Yaman itu dianggap negeri para wali. Kaget orang Yaman, kata ulama, banyak berpakaian putih. Ternyata malaikat-malaikat berwujud manusia banyak hadir, mensolatkannya, mengkebumikannya. Itu jarang terjadi. Itulah kebeningan itu salah satu contoh ulama yang meninggal